Semua muslim itu kan dari kantor dagang yang ngurusin. Karena mereka terbatas tenaga, jadi yang bantu dari kita PCNU. Oh gitu. Dan kita hampir tiap minggu itu pasti ada jenazah yang dimandikan. Di kantor dagang? Bukan, di rumah duka. Rumah duka yang bersangkutan? Bukan. Rumah duka. Kalau di sini ada Cipto UN. Oh ada ya? Ada. Di rumah duka itu. Jadi takzisul jenazahnya di sana ya? Dulu sebelum ada pemulasaran itu nggak peduli jenazahnya muslim atau apa, ya didandani dasi apa, terus begitu dikirim ke Indonesia. Di sini agamanya apa saja? Taoism. Oh, Taois. Taoism apa? Ya tahu Mas. Tahu. Ya kayak Konghucu niku. Buddhis banyak. Buddhis banyak. Malah di sini tuh nyari makanan lebih gampang karena ada level vegetarian. Oh ya, Vegetariannya banyak ya. Dan vegetarian di sini tuh benar-benar strict. Iya. Jadi nggak ada telur itu, benar-benar vegan, sayur aja isinya. Nah, yang pemulasaran jenazah ini itu ada dua. Pertama penanganan WNI resmi sama penanganan WNI non resmi. Yang paling banyak cerita itu yang di WNI non resmi. Karena terkadang diketahui jenazahnya itu setelah beberapa hari meninggal. Itu yang overstay. Ya kita udah biasa. Maksudnya jenazah itu kan kadang-kadang wujudnya jenazah manusia. Kadang masih seperempat nangannya. Apanya? Anggota tubuhnya. Karena sudah busuk gitu. Ya sudah ini Ada yang kerangka aja ada. Tergantung Ya. meninggalnya seperti apa. Tergantung Kalau apa. kecelakaan kadang gitu. Jadi kalau kayak gitu misalnya ya, di tempat umum dia nggak punya identitas, dibiarkan nggak kayak gitu? Nanti ada autopsi. Identifikasi, tes Autopsi. DNA dan sebagainya. Kalau yang tadi maksud saya yang overstay itu rata-rata meninggalnya maksudnya di tempat-tempat tersembunyi atau gimana? Ya di tempat tinggalnya itu kadang. Kan tempat tinggalnya kadang kayak di daerah pegunungan. Gitu. Ya sama-sama teman, ya ada temannya tapi sama-sama overstay. Pemulasaranya di sini semua. Iya, di sini semua. Jadi dibawa ke sini semua. ya? Dibawa ke situ. Terus semua. yang bawa itu dari pemerintah Indonesia atau dari pemerintah Indonesia, kantor dagang. ada kabar dibawa ke sini. Terus pemakamannya? Dikirim ke Indonesia. Enggak ada yang dimakamkan di sini. Enggak. Di sini mahal tanahnya. Mahal. Oh, udah Jepang ya? Jepang mahal. Jepang lebih seorang. Terus biayanya nggak tambah mahal tak buat pemulangan? Nah, itu masih lebih murah daripada beli tanah untuk dimakamkan di sini. Tapi ada di sini pemakaman muslim ada. Ada Jepang di kan itu. Changli. Jepang harus kremasi. Pertama kali Taiwan berdiri itu kan dulu Chiang Kai-shek presidennya. Oh iya yang tadi saya menteri pertahanannya, jenderalnya itu muslim, Bai Chongxi. Dan yang meramaikan makamnya itu ya orang-orang NU. Yang meramaikan makamnya siapa? Bai Chongxi itu Ada di mana di sini? di Lichangli sana. Jauh ya. Jauh. Itu agak naik bukit itu. 40 menit dari sini. Kalau naik taksi. Tapi taksi bukan kereta ya. Bukan. Naik kereta terus nanti harus jalan lagi itu. Jadi kalau sebelum Ramadan itu pasti pada ke sana. Ziarah. Jenderalnya ya. Iya. Saya juga pernah dengar. Mungkin ini yang dimaksud ya. Di sini ini yang di cerita-cerita legenda itu ada beberapa jenderal-jenderal muslim. Termasuk di Cina apa di mana? Cina Itu kan nama kami dari Cina juga. kerajaan Sultan Sulu. Sultan Sulu itu anak-anaknya istrinya dimakamkan di mana? Karena jadi jenderal-jenderal tadi. Enggak, pada waktu dia diplomasi dari Kepulauan Sulu di Filipina itu kan mari menghadap membawa upeti ya. Di tengah jalan raja ini loro mati anak-anaknya barang. Sehingga kemudian di sana itu di daerah Guangdong apa Guangzhou itu sampai ada 2 marga yang lahir dari anak cucunya ini yang Sultan Sulu. Kalau yang tadi itu yang jenderal keturunannya aja ada pengaruh. Ada. Tapi enggak memiliki pengaruh sih. Ya masih muslim, cuman enggak itu bukan yang orang gede gitu, bukan. Kalau CKS itu pengaruhnya luar biasa ya. Iya, CKS pengaruhnya loh. Ya Funding Patus ya. Tadi saya pergi ke sana. Masjid Taipei itu yang mendirikan ya si jenderal ini. Masjid Taipei di Ya di Taipei yang di Daan itu. yang tadi itu ya. Hmm. Saya tadi ke sana pagi jam berapa? Di Chiang Kai-shek gitu. Iya. Tapi orang Meksiko Utara banyak di sini ya. Meksiko Utara. Madura. Ya lumayan lah di sini. Paling kangen. Lai. Sampean foto T1T sampean. Ngelek tuku-tuku cek lebih murah kan kereta DB gitu kan. Oh ini Salah satunya ya dari
Dari Madura. Madura asli. Oh, bukan yang Lah kan ada Jepang ketemu Cak Yohanes waduh. Malah bahasa planet. tidak remek. Lah lemah Mekosari ya ngono. Tiwas maca buku bahasa Jepang konnichiwa, ohayou gozaimasu. Endingnya bahasa Meksiko Utara. Nah, yang pemulasaran itu kalau ABK biasanya yang agak itu. Biasanya kan kalau ABK kan tenggelam biasanya. Iya. Jenazah itu kan salah satu cara NU dihargai di Jepang itu. Jadi dulu itu Cak Yohanes itu. Kan ada orang dari usia 55 tahun itu kan. Semua hartanya dijual. Dia pergi ke Jepang untuk mengubah nasib lah. Jadi 1 bulan itu dia sakit komplikasi itu kan, sampai kemudian dibawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit kan nggak ada yang ngurus, nggak ada yang kenal. Sampai kemudian jenazahnya itu meninggal itu kan. Nah, ini nggak ada yang ngurus ya, terus akhirnya Cak Yohanes datang gitu kan. Ini saya mengurus ini. Kenapa kamu nggak ada ikatan warga, nggak ada ikatan ya dia seorang Muslim namanya. Itu orang Jepang itu bingung kok ada ya orang yang hidup di zaman seperti ini masih peduli pada orang nggak kenal itu. Akhirnya dia ketika Cak Yohanes ini keluar dari rumah sakit, semua dokter perawat tuh hormat sama Cak Yohanes itu. Karena tadi itu karena dia bukan saudara saya, bukan karena dia Muslim itu saya bantu dia habis 250 juta itu dulu. Itu jadi kisah viral di Jepang ini. Jepang itu hal seperti itu aneh gitu loh bagi dia itu kan, sampai segitunya itu kan bayari orang yang nggak kenal terus hidup di Jepang bayari 50 juta. Akhirnya Cak Yohanes itu sekarang jadi orang yang Islam, terutama Islamnya itu dihargai sana di Mito itu. Bapak dulu berarti di Jepang. Karena kuliahnya di Jepang. Cak Yohanes dulu itu kan orang Lumajang, ya kan. Karena nganggur, dia kemudian pergi ke Bali. Jadi pelatih surfing. Nah, suatu ketika ada cewek Jepang itu liburan ke Bali, perbankan. Nah, ketemu orang cewek ini. Si cewek Jepang ini penasaran. Kenapa ya Islam di Indonesia itu banyak padahal pusatnya di Arab Saudi. Oh, disusul-susulan kan. Di jalan di Bali itu. Kamu kalau kepingin lebih dalam ya harus nikahi saya Cak Yohanes biar kamu lebih tahu. Ditantang gitu kan ceweknya. Ya wes akhirnya dia nikah lah. Barokahnya orang Lumajang itu saktinya di Jepang memang itu kan. Ketika ke Jepang itu si orang tuanya cewek ini kan pertanian kan. Nah Cak Yohanes pertanian bawa mesin-mesin begitu. Nah karena si cewek ini kan perbankan kan nggak tahu mesin rusak ini lah. Diutek-utek sama Cak Yohanes itu. Cak Yohanes utek-utek akhirnya bisa otodidak itu. Sekarang 30 hektar itu Mas yang dikelola Cak Yohanes itu. Sampai anaknya yang hebat itu ngelatih anaknya. 4 anak itu semuanya sarungan Mas. Wow. Jadi wajah Jepang tapi kopian dan sarungan. Parentingnya kan luar biasa itu kan. Mengalahkan parenting dari istrinya yang Jepang itu. Dan anaknya bisa ngelola Sakura, kalau teman lihat di YouTube itu Sakura itu yang lagi viral yang mondok di tapak beras. Nah itu kan anaknya Cak Yohanes itu anaknya. Nah karena Cak Yohanes itu bisa memperbaiki mesin dan sebagainya, terus dia digandeng oleh dinas pertanian Jepang itu. Kan banyak di sawah-sawah itu kan yang ditinggalkan anak-anak muda kan ke Tokyo semua itu kan. Sehingga dia digabung sama ini dinas pertanian sana itu ngarapi. Jadi orang Jepang juga senang soalnya kan nggak ada yang garap itu di daerah Koga itu kan banyak banyak. Nah kemudian yang menarik Cak Yohanes dari 10 hektar hasil pertanian itu 0,5 setengah hektarnya untuk anak yatim. Nah itu orang Jepang kan bagikan buat musola itu. Sehingga Kiai Khalil Nafis ya pernah sampai Ustaz Adi siapa Mas? Adi Hidayat tuh. Oh iya pernah ada videonya. Tadi ngamuk-ngamuk ya Yohanes itu. Banyak bagian yang dipotong-potong. Kan ada pertanian pakai sungai apa danau itu kan. Enggak bisa seperti itu Yai gitu kan. Gimana cara mupuknya? Tanah itu kalau pakai sistem perairan itu kan nanti kan apa jenenge itu hancur apa begitu. Itu Cak Yohanes itu enggak senang sama Ustaz Adi Hidayat. Karena banyak sekali teknik-teknik pertanian yang
digatuk-gatuke dengan ilmu Al-Quran gitu loh Mas. Makso gitu, MKSP Maksopol. Ini secara logika nggak bisa dipanen kan pakai air apa-apa begitu. Ini yang agak jengkel itu sama Ustaz Hadi Hidayat itu. Yang diambil yang cuma yang anu-anu aja, yang bagian akhir aja Cak Iwana ini. Makanya agak kemarin kan saya ketemu ya sama beliaunya ya. Cerita banyak itu. Enggak bener itu aja tidak ada itu. Itu ceritanya Cak Iwana ini. Jadi kemampuan Maduranya itu ya beradaptasi dengan lingkungan. Terus memperbaiki mesin seperti yang melakukan itu jadi pintu Islamisasi karena di sini ibu-ibu yang banyak berperan, ibu-ibu ya itu sama mbak-mbak. Kegiatan-kegiatan kayak tadi itu remeh di sini ya, buah Iya, akan apa? tenaga malah. Kegiatan apa? Ya kayak tabligh akbar macam-macam itu enteng. Sampai tiap bulan lah kita. Ya karena kan di sini, Royal. di sini kan yang kuat kulturalnya. Iya. Uang itu pengen ngumpul-ngumpul, cek kayak ngumpulin di apa jenenge gang-gang di Karaoke. apa jenenge? Gang Indonesia Street itu. Ya walau lek gak kaya tetep istighosah, tahlilan, kan seneng ngumpul kayak ibu-ibu kan. Meskipun ada ngerumpinya. normal. Jepang itu ya agak jarang. Tapi dengan adanya selawat Saitama bersolawat, Fukuoka itu akhirnya orang itu mendeklarasikan dirinya menjadi NU di Fukuoka itu. Osaka itu dulu kan didirikan cuma 7 orang di Apato. Kemudian adanya selawat itu mungkin rasa keindonesianya ya. Mulai berani dan sebagainya. Sekarang kalau satu kan saya berselawat tuh Mas, sampai 500 sampai 1000 orang. Termasuk banyak itu kalau di Jepang itu. Kan susah itu. Ngumpulkan sana itu susah. Kamunya itu. Nah, tapi ya begitu sekarang. Nah, semakin besar, wah ini yang tua agak aneh ini. Problemnya semakin meningkat. Iya sekarang. Karena sekarang kan sudah ada yang pengusaha besar itu Mas. Sudah banyak yang jadi pengusaha terus akhirnya dia aktualisasi diri apa begitu. Ini agak kurang ketimpung. Jam berapa bolanya nanti? Jam 3. Oh, 3 ya. Ya pas sampean budal kok. Mulai jam 3. Lah ya sampean budal nang bandara. Kita transit di Vietnam. Oh, di Vietjet. Pakai budget. Pakai Vietnam Airlines. Iya. Turun Jakarta. Berapa jam? Anggaplah sehari semalam nyampe duhur besok paginya aja keluar bandara gitu. Ini nanti pulangnya juga transit Vietnam. Loh iya, kapan? Tanggal 6 ya. Pakai apa? Vietjet. Iya, Vietjet juga. Mau ke Jakarta ya? Ke Surabaya. Saya kita mau ke sebenarnya mau ke Surabaya kemarin. Kok yang lain mahal semua. Karena kita nggak beli return sih, nggak beli sekalian. Kemarin memang Jerit-jerit. iya. Tapi memang lagi mahal-mahal. Iya. Terutama ke Arab. Waduh. Umroh itu rata-rata nambah 5 juta. Ada yang travel umroh di sini. Ada. Haji di sini juga. Haji di sini bisa. Saya dulu Mas. 150 juta langsung berangkat. Oh sama kayak Jepang. Sama Jepang. Sama kemarin yang Mas Arif itu kan bareng sama saya dia 150 juta itu dari Jepang. Itu syaratnya apa harus permanen residen apa Harus gimana? punya AS. Punya ASIS. Yang penting punya ASIS. Presiden di sini. Presiden Ayo, di sini. Cara menghasilkan itu gimana? Ya mahasiswa. Ya Minimal mahasiswa, tinggal kalau lebih kerja. Kerjanya berapa minimal? Enggak kalau Enggak, kita kalau kerja kan otomatis punya Presiden. ASIS. Jadi kalau disiasati ke sini untuk ngambil itu walaupun cuma beberapa minggu, misalnya penanggung jawabnya orang yang sudah kenal kita, orang-orang Taiwan asli, kita pulang nanti kalau sudah mau musim haji Nggak kita bisa itu nggak harus bisa, ada susah itu. Kalau Taiwan diakalin kayak gitu kedeteksi pasti. Oh di imigrasi muncul kayak gitu ya. Ya paling gampang ya daftar jadi mahasiswa aja. mahasiswa, habis itu terima datang ke sini ngurus Terus ARC, terus pulang. pulang itu bagus. Dengan alasan penelitian atau apa itulah. Sekolah mana Mas? Jurusan Sama sekolah mana ya? Kalau jurusan pendidikan Islam udah Jurusan PAI, pengikut ajaran iblis. Bisa penting aja lah, yang penting masuk, yang penting gitu. Ini nanti ada momen foto dari kita ya, kenang-kenangan. Wah, skill laporan lucu sebenarnya Mas. Kalau kan teman-teman udah tahu bahwa di sini itu kita sudah Siapa tadi nama sampean?
Ulil, saya Angga, kan Helmi. Hilmi ya. Iya. Helmi. Ulil. Ulil Abesar apa Ulil Abdallah? Albab. Nah, itu semboyan kampus kami. Iya. Win Malang kan Ulil Albab. Udah berapa tahun Mas Ulil di sini? Ini tahun ketiga saya. Tapi langsung anu ya. Cek ngono. Di urusan di mana? Di bendara. Oh, beneran. Menteri Sama ke. dengan Mas Helmi ini. Bendera juga. Bendara. Sampean fakultas teknik ya di UM. Fakultas Teknik. Makanya aku kenalnya fakultas sastra, temanku satu angkatan, panggil dekan 1. Evi Nur Laizan. Dulu kuliahnya juga S3-nya di Taiwan apa anu ya? Apa di Singapura ya? Trennya di kuliah di Taiwan semakin meningkat. Kalau adik Tulisan kelas lagi. saya Fitri Sawardi itu di Taichung apa anu ya yang PCNU-nya ya? Itu karena dia juga aktif gitu. Ya, Oh, Dewi sini Malang berarti. Saya? Iya. Saya asli Malang, ini juga asli Malang, tapi saya domisili Mojokerto. Oh, sekarang masuk ke Jadi kalau kerja ya Malang Mojokerto. Malang masuk ke ya video. Waduh katanya ngevlog ini. Status Itu ngadeg kok. baru kemarin dapat dapat akun FB semangat. Setelah 45 tahun. Keliling stasi kantor. Iya. Apa? Konsepnya apa konsepnya? Iya, wis pokok di syuting kayak kita nih lagi ngobrol kan nanti bisa taan. 1, 2. model. Urung ini jajan. Kalau mampir ke suwe iki. Ya sejam. Makan Mampir kono ae. Modelnya. Ya apa sampean? Situ apa? Iya, mesti nggak apa-apa situasi ini. Oh. Kan kok kena kata asli nih. Tadi kan sudah banyak yang dibicarakan, tinggal nanti menyesuaikan aja. Nembak menapir musola. Enggak usah jajar, enggak kalau nang kono. Nang di. Kalau nang kono ae. Nang di. Aduh. Abdu. Abdu Pangkat NDU. Oh. Kalau nang kono. Aku ya kesuting kan masuk ke sini. Enggak pengen foto bareng? Iya, Oh, memang. iya. Sekarang Itu sih paling wajib Mas. Sekarang Mulai ya. gak ngono, dhek turu gerdu nang omahe. Ada laporan. Bojone kok apa yang Taiwan dolan. Ojo curhat. Tapi kalau ke luar negeri ngajak istri tuh ini ya, tahu mana-mana. Iya. Minimal kan wis riset biasa nih. Enggak, dia Dari dari kita kan lagi tempat servian mana? Wis riset biasa. Saya beberapa kali kemarin akhirnya ngajak istri ke Singapura sama anak-anak kemarin itu wis pernah nanti saya tahu anu. Saya alasannya gitu, buka lawang sih. Kamu sudah berkeluarga? Belum. Wah. Yang Mas- sudah mulai keluarga masih bisa. Wah, itu. Sungguh, kamu sesungguhnya. Dunia Pak, keluar. Nah, iya. Jadi seorang ilmuwan itu kebutuhan perut dan sekitarnya itu harus diselesaikan. Gantian ya. Gantian siapa dulu yang membutuhkan? Ini saya foto kan. Ya. Ayo foto bareng. Ya, ketutupan ya. Pas tengah. Pas baru deh. Kayak menonton dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yuk. Tangan terkepal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Depan perlu nggak? Depan enggak biasanya yang ikonik di sini aja. Oh, yang ikuti di sini. Kayak di anu. Gimana sih apinya? Wudhunya kayaknya tapi Kenapa? ada wudhu napa mboten? Kalau belum ada wudhu dulu kita nanti Masih Eh, ada. masih aja. kita nyoba ke resto apa itu? Abdu. Abdi itu Arab-Araban. Arab. Oh, siap. siap. Anu, kan bapak dulu pernah ke Maroko. Iya, ini memang. Saya tak habis dulu. Itu Bandi ya? Oh, perbatasan namanya. Saya punya ini di Montong. Jombang itu merawat terus. Jenengan juga. Asli Malang, tapi domisili Mojokerto. Malang. S1 S2 Arter. Arek terminal Argosari. Jadi Argosari dekatnya Singapura. Singosari pinggiran Sepur. S1 di mana? Saya di sini. Lu ini bisa? Oh,
Tapi dulu D3 di CS, terus kesini S1 2 tahun sampai S3 mas, ADW CS seluruh ya. Ini juga S3 tapi istri lulusan UGM Universitas Golek Morotuwo. Ini kayak kerja. berarti satu departemen. Iya, sekarang mas bahkan nih di S3 nya di Unisma. Universitas sebelah mall. Kampusnya itu memang pinggir mall gitu kan, mall Dino ya memang Unisma. Kampus Unisma. Iya. PAI juga berarti. PAI. Saya ketemu sama itu Pak Yayo. S3 mungkin nggak seangkatan ya. Bukan, maksudnya beliau kan dosen sana. Yang ngajar saya sementara karena online kita. Oh, online. Iya Pak Musli. Pak Musli pernah kesini katanya. Siapa? Rektor dulu yang Oh iya, pernah kesini. Cerita ke saya. Ya, Pernah kemarin saya juga. Saya kan mau ke sini bilang mau ke Jepang terus ke Taiwan. Oh iya, terus saya pernah ke sana juga. Berarti nanti sama kerja di sini nanti. Untuk sementara mau ambil postdoc. Ya. Ambil postdoc dulu. Ini Teknik apa tadi? teknik mesin apa sih jauh? Yang mesin apa? Iya, Eh, sampean. Kalau tentang plasma, tapi di Indonesia kayaknya masih belum paham gitu plasma. Tapi lama-lama. Plasmanya senjatanya Iran tadi mas. Oh yang kayak gitu-gitu. Berapa kali sampean yang Oh iya, saya nggak ketemu. Ya, Oh, ini namanya itu ya, kamu ya, apa sih? Nvidia. ya. Dia nggak ketemu ini. Ngajar juga ya? Ngajar juga di PAI. S3 juga ngajar S3 di sini. enggak ngajar S3 PAI juga. Kurang paham. Kok S3 di sini jurusan apa berarti? Saya nggak paham. Itu S3-nya ambil apa? Kan enggak ada jurusan agama kan? Ada di sana. Iya, kayak apa jurusan apa? Pokoknya ngambil jurusan Apa yang nasional Taiwan itu? di Pingtung, National Pingtung University. Paling bawah. Rasan ya kan ya. Usia 30 apa? Masih di bawah 30. Wah, plasma mas. Saya yang kemarin itu 31 sih. Makanya enggak selesai. Educational Administration. Oh, Educational Administration. Oh, edukasi pendidikan. Ya manajemen sampai manajemen. ini ada itu Soalnya yang benar kayak pendidikan apa, misal biologi, fisika, bisa Murni sekalian. Iya, karena sesungguhnya ya dari kemampuan itu kalau pendidikan kan cuma pelajarannya saja. Sama sini kerja ya? Apaan? sama S3 juga. Wah, tiga bisa kok. Saya arek saiki mas, ngene-ngene Jurusan apa tadi? perlu. Teknik mesin. Sama ya. Wah, Cuman beda fokus. Oh, plasma itu enggak golongan laser-laser barang. Iya, Ini salah kalau satu saya bagiannya. biasanya terkait laser itu. Ilmunya sebenarnya. Kene kene sih ngomong fenomena pembahasan yang perang teluk, perang ya Iran sekarang kan itu kan. Wis senjata perang sinkron dan asinkronis. Kita masih dekat. Lah ya loh. Aku cek Mas Rakar sih tepat. Bisa diperdebatkan NASA. Lah ya kene cek ngomong doang ya ngene kan. ngefek enggak di sini rasanya? Buat tadi buktinya ya masih banyak Cuma paling ya rame-rame di media sosial. Nah, bagi orang-orang di akal empat tidak terlalu peduli sih. Oh. Tapi dirasakan enggak? Beda enggak? Kalau mau di kotak-kotakan. Ngundang habaib, kalau ngundang Enggak sih. Kalau di sini lebih yang diundang lagi naik daun apa enggak? oh gitu coy ya. Lebih gitu Pak. Pasar. Pasar. Iya. Kenapa ya Anwar Zaid itu sering kesini karena ramai. Sering kalau ada saya. Tahun ini 3 kali. Tahun ini. Saya ngundang lagi tahun ini. Wah, Ini baru kemarin. Terus nanti Terus bulan nanti 10 bulan 10 sama 11 itu lagi. Udah Senang bulan beliau. 11 Senang beliaunya ya gini. Oh, senang beliau. Nah, Apalagi di bandara dijemput kayak gitu ya. kalau Di baik. luar ya. Pihak maksudnya ya polisi menengahin loh ya. Iya.
Bahkan kalau ada event-event Indonesia itu biasanya kalau Idul Fitri kan pemerintah ngadakan event. Ya. Itu yang jaga dancer bukan polisi. Sakit. Bukan polisi. Kalau ada acara apa itu ternyata muslim atau apa gitu. Oh, itu mereka benar-benar minta Ya, ke kita. Cina Muslim juga yang yang on Bacar. Iya. Yang Pokoknya di depan kalau acaranya orang Indonesia Iya. itu pasti banyak yang diundang. acaranya orang sini juga banyak. Kelihatan ini yang meyakinkan. Iya, Padahal padahal di di- pakai seragam. Tidak gelut juga kalah aja. Ayo. Lah ya, jadi Berani mati takut lapar. ya kan jadi Gus Dur iku Mas. Sekarang itu apa? Ini alhamdulillah ya. Ah. Bapak Abdurrahman Saleh landing di Bandara Abdurrahman. Wali-wali. Ini 4 musim apa anu? 4 musim cuman tidak ada salju. Oh, udah ada salju. Ada salju kalau di gunung-gunung. Ya daerah tertentu. Daerah tinggi lah. Oh ya kok ekstrim ndek Jepang sholat isya mbek subuh. Ini normalnya itu paling di angka 10 di bawah 15 tapi nggak sampai 1 5 sampai 15. Tapi kalau dibandingkan sama Korea dari teman-teman, kalau Jepang nggak terlalu ya, terutama Korea itu lebih rasis sama kalau misalnya ada orang pakai kerudung. Iya, gitu. Kalau Jepang ya ada kayak gitu tapi nggak separah Korea. Kalau Taiwan mereka benar-benar welcome. Oh gitu ya. Bahkan kadang ya mereka kalau di Taiwan taunya kita nggak boleh makan babi, nggak boleh minum alkohol. Ya mereka kalau tahu kita Muslim ya nggak dikasih itu. Nah, Jepang ya sebenarnya kan IPB. Orang bisa Jepang itu IPB-nya banyak sekali kenapa? karena memang anu Mas, cara dia mengkader pengusahanya bagus. Di kebanyakan itu kan di pengusaha mobil bekas. Itu dia mendatangkan industri mobil bekas sama logistik dan restoran. Jadi dia tuh kalau ngatur orang Bangladesh itu diberi modal, suruh ikut, nanti separuh uangnya itu nanti di hold begitu, nanti kalau sudah banyak dibuatkan perusahaan atas nama dia. Jadi dia nggak selamanya jadi pekerja, tapi dari penghasilan yang di kecil-kecil itu diakumulasi pada titik tertentu nanti jadi modal perusahaan. Nanti rekrut lagi orang Bangladesh dari perusahaan itu. Kan Baru berapa periode? Baru 1 periode. Sebelumnya siapa? Ada Mas Didi, Pak Didi. Itu Pesti juga di sini, sekarang udah kerja di sini. Ini punya anu ya di sini ya, punya saluran YouTube juga ya? Punya. Kita YouTube punya, hampir semua sosmed juga punya. Ini KIP ini pusat tapi paling kecil. Iya. Apa yang paling ada? Kekayanya, kantornya. Mana nanti bisa-bisa? Ada 4 lantai, ada yang beli gedung sudah Ada. 4 lantai. Ini sewa apa? wah itu cerita menarik itu. Sampai beli gedung itu berarti menarik Mas. Ya mungkin karena kemahalan ya. Tapi Mahal. di antara beberapa itu yang paling banyak orang Indonesianya di mana? Tayan sama Taichung. Nah itu mungkin yang dia bisa beli-beli ya kayak gitu. Sebenarnya kalau presentasi banyak itu di Taipei. Orang Indonesia. Taipei itu banyak. Kalau misal sholat Id dikumpulkan itu yang paling banyak Taipei. Tapi kan ya itu karena di Taipei nyari tempat susah. Lek saya tuku rong lantai loro jadi masjid, divlogkan jadi masjid di tengah kota Taiwan, kayak Akihabara kan ngono. Kita lagi planning buat Islamic Center. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sing Akihabara kan ngono Mas, iku ae di Jepang kan sewa gedung kan sewa bulanan dan tahunan. Bulanan bayar 200.000, tahunan 800.000, jadi di total kabeh. Tokyo itu.
Kandan kalau menaikkan harga itu yang menyewa sak enake. Mari 80.000 dadi 120. Oh, lek to piye ngono to piye. Nah di sini kan kita Di sini ada durian nggak? Apa? Ada durian nggak? Durian ada. Kasir. Nah, ini aslinya Arab Saudi, leluhurnya itu. Iya, tamam. Bani Mirdad. Lawasola. Jadi ada program itu bisa mengumrohkan orang gratis asal usianya 75 tahun dan kesulitan ekonomi masyarakat bisa memberangkatkan. Jazakumullah khair. 75 tahun. Ya. Yang lansia itu yang bisa Mas Bakar ini kan ada program bangun masjid dari Arab Saudi untuk kepentingan. Bahasa apal ya? Bukan yang Wahabi. Terus dinaturalisasi kan. Kalau ada jamaah umrah atau haji titip ya. Bawakan rokok. Rong slot dulu. Sama. Di sini juga sama. Kalau ada yang pulang ke Indo terus mau balik ke Taiwan ya banyak kan titip rokok. Jadi kalau kemarin kita bawa Jepang murahan deh. lah ya kemarin kita bawa kan nggak berani ya awalnya kan ya dititipi 6 slot karena kita masih cemas-cemas ini bawa 1 slot. Per orang kan 3 orang kita. Iya. Kalau Taiwan berapa slot? 200 batang. 200 Pak. Iya sama ya. Itu Tapi kemarin yang waktu anak-anak KKN itu mereka bawa 10 slot. Lolos. Kalau 3 kali lipat sama seperti Arab. Jepang agak murah katanya. Berarti ben ini nggak mau rokok. Nah, kemarin itu kita mau hati-hati. Kemarin kita banyak Mas Yan bawa bawaan dan tak bagi bumbu macam-macam itu bumbu Pecel. sama mie itu kita bawa banyak kita bagi ke Tokyo ke NU itu masih banyak kemarin cuma dengar kabar makanan masuk ke Taiwan itu, agak rentan meskipun daging cuma kita tetap khawatir wah ini repot gitu Pokoknya daging terus makanan mentah terus makanan yang nggak ada tulisan ingredient itu biasanya di kalau di sini bawa sini kalau pabrikan semua aman ya pabrikan semua dan dia nggak mengandung daging nggak mengandung Indomie berarti aman ya. Meskipun di luar rasa ayam gitu nggak masalah. Harusnya nggak masalah. Iya. Bukan daging asli. Iya. Ya kita kemarin tapi datangnya itu kayak dikasih kartu klaim terus lewat yang mana nggak diperiksa itu. Ya, tapi ke habis itu kalau di dari Jepang dikasih kartu anu itu. Iya. Kalau dari Jepang sama Singapura itu dikasih kartu ya warna-warna itu lah. Iya benar. Nah itu ada jalur sendiri. Oh gitu ya. Iya, nggak diperiksa. Meskipun kita bukan orang Jepang ya. Iya. Karena ya mungkin penerbangannya dari Singapura sudah dicek atau di Jepang sudah dicek. Oh waktu Jepang nggak dicek ya. Yo los aja. Karena dia bawa daging bisa jadi. Bisa jadi. Dan malah di stop itu waktu itu bawa apa ya? Bebek tempe. Keripik tempe ya. Bebek tempe. Ke sini. Iya, nggak ada itu kan ingredientnya. Iya benar. Terus ditanya ini apa? Terus ini apa? Peanut cracker. Terus lolos. Oh ya yang lain katanya diperiksa kemarin yang samping kita periksa semua mungkin karena Jepang itu dikasih langsung kita langsung pintu yang apa warna yang biru ya kalau salah ya warna yang biru dan kadang di Taiwan itu di waktu tertentu bagasi itu disuruh nata semua terus nanti anjing disuruh ngecek jadi ya apa namanya sampling. Dan itu nggak bisa ditebak kapan. Dan kalau cuma diambil sih nggak masalah, ada resiko. Pak Yoyo itu kena denda kemarin. Iya, kena denda juga. Mahal ya. 8.000 ke 9.000 ke 6.000 kemarin itu. Berarti. Ya 3 sampai 4 juta. Tapi kalau keterlaluan sampai daging itu bisa puluhan juta katanya. Iya, itu udah nggak toleransi sini. Puluhan ya, bisa puluhan juta ya. Iya. Tapi nggak sampai urusan kriminal enggak ya? Enggak, Dendanya tinggi. Tapi blacklist enggak juga. Enggak itu. Soalnya kalau nggak bisa bayar, nah itu. Kemarin kita sudah bingung loh itu. Paling ada catatan aja. Iya. Wingi kan sih akeh gini oleh karena pede orangnya aduh gue resiko deh. Padahal kita yang baru pertama kan enggak. Gimana kita?
inilah. Jadi kalau sudah pernah ke sini lagi nggak sulit ya? Nggak sulit. Nggak. Kan cukup apply and permit kan. Yang kayak jenengan pakai kan sekarang cuma visa waiver. Iya. Ya itu kan dari web terus muncul kayak satu surat keterangan buat masuk gitu kan. Iya. Kan ada di sini kertasnya. Iya. Itu nggak buat lagi, iya pakai itu Buat aja. lagi. Oh yang kayak gitu ya? Kayak gitu. 15 hari jatahnya. Karena teman-teman yang udah lulus itu misal ada di tangan ya pakai gitu kan, nggak perlu ngurus visa. Ini dari sekali cerita, saya tadi jalan tuh ke kawasan itu sama yang di Simending tuh. Sementing. Ada lagi tak di sini? Rauke, Rauke. itu sama konsepnya sama kan masing-masing. Kalau tempat yang ini ya itu Pak, ya. Yang kayak Indonesia. iya, Iya, di situ aja. yang populer. Sebenarnya ada di luar tadi Chongli itu kayak Indonesia banget itu. Oh kayak apa? Pulau-pulau kayak hutan gitu tak maksudnya? Bukan, banyak kok toko-toko Indonesia. Ada di sini. Ada banyak di Chongli itu banyak. Harus naik kendaraan selain kereta ya. Naik kereta kurang lebih ya 1 jam. Gitu. Di situ ada musola juga. Terus kayak Indonesia ya, kamu Indonesia. Benar-benar kayak Indonesia. Itu sebenarnya maksudnya bandara sini semua ya? Ada 2 di sini, kalau nggak gitu yang di bawah di Kausel. Yang paling banyak kalau teman-teman desa turunnya di mana? Di sini kita itu. Kalau di sini berarti banyak di bandara orang Indonesia itu sudah nggak asing gitu. Iya. Sudah nggak asing. Di situ yang kecil. Terus sak Kalau atau dewe. kalau tadi yang sudah nikah itu bisa warga negara sini ya dia? Bisa kata di sini. Termasuk yang punya warung tadi paling warga negara. Iya, luar ke sini. Lastri. Kebanyakan di sini. Ada yang jadi TKW itu hanya pintu aja. Oh. Terus kecantolan sini ya ada yang itu ditinggal. Padahal saya lihat beberapa ya cowok sini biasa orangnya ya. Iya. Orang sini tuh lebih suka sama cewek Indo karena Perhatian. bukan menerima apa adanya. Iya. Nggak terlalu banyak itu. Oh sini ya agak cerewet ya. Kalau sini kan ya tinggi lah untuk apa? Mungkin mahalnya tinggi, terus bulanannya juga tinggi. Saya nggak tahu, sepertinya kalau dapat cewek Indo yang aktif malah ceweknya ya. Orang-orang di sini nggak terlalu yang aktif tadi itu, nggak mau kerja kotor itu paling ya. Iya benar. Kayak Bu Astri nggak mungkin ngajak suaminya buka warung terus suami korang-korang lah paling nggak gitu. Anak takongan. Lanjut. Kalau cewek sini suka orang barat. Oh banyak yang suka orang barat. Makanya kan nama belakangnya kan nama depannya kan diperberatkan gitu kan ya. Oh ya, semuanya gitu. Ada nggak teman-teman kita yang dapat cewek sini? Sulit ya. Pak Fadli. Pak Fadli itu gitu. Pak Fadli yang gitu. TKM tuh yang Ramadan itu kan dinikah sama mungkin. Teman-teman Jepang lumayan nikah sama orang lokal. Taiwan. Jepang. Iya, Oh, iya. Jepang kan cewek-ceweknya kan Tapi ya gitu mas, katanya Yai Anwar itu ya Lama kalau sudah punya anak satu itu problem seksnya nggak mau disentuh lagi. Jadi kuat-kuat kan kering gitu, nggak ada komunikasinya. Ya, sudah lah kalau dia tetap Masih enak orang Indonesia. awal-awal tapi kemudian akhirnya komunikasinya kurang baik. Dingin. Dingin ya. Kalau orang kita kan hangat. Betah-betah no akhirnya. Udah. Ini sertifikat apa mas? itu legalitas kita. Ya mungkin sistem di imigrasi
integrasi juga sudah muncul ya. Iya. Ini kalau kita ngundang orang dari Indonesia pakai itu. Biasanya ini kita lampirkan kalau misal ngurus visa, bantu ngurus visa. Atau diterjemahkan ya Nahdlatul Ulama. Oh, Ulama Taiwan. tulisan Nahdlatul Ulama Taiwan gimana? Iya. Dia coba diterasi. Tapi ya saya cendekiawan Muslim, kan ulama. Iya. Masuk. Di cancel berarti pas barang TNI. Iya. Cancel. Cancel. Ada mau nanti. 5 menit main. Ini gonggonnya asli ini. Wah, kan ya kak payek ya. Biasanya kan di sini payek ya. Kayak lebih mahal di sini. Iku hongwan asli mas. Ini bang, ini mobilnya Nanti ya nih kamera ya. depan. Video. Sama-sama. 1, 2, 3. Video ya. Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di PCI Taiwan. Hanoi, Malaysia. Teman menjadi markas PCI Taiwan tepatnya di Taipei. Sabtu Minggu diadakan dan termasuk salah satu PCI di dunia yang sering mengadakan acara tabligh akbar atau